Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada micro teaching kali ini saya akan membahas masalah terorisme dari perspektif teori kejahatan terorganisir menurut Klaus von Lampe. Klaus von Lampe memberikan 3 ciri spesifik terjadinya kejahatan terorganisir, yaitu adanya proses evakuasi, adanya proses korupsi, dan yang terakhir adalah konfrontasi. Evakuasi itu sendiri yaitu proses penghindaran terhadap deteksi dini terhadap terjadinya kejahatan, ya, atau adanya sistem deteksi yang masih lemah yang ada di suatu negara, sehingga kelemahan itu sulit untuk melakukan deteksi dini terhadap terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan terorisme. Proses evakuasi ini dibagi lagi dalam kepercayaan dan mobilisasi. Pertama, kita akan membahas evakuasi dari subsistem kepercayaan, bahwa kejahatan transnasional yang terorganisir adalah bagaimana jaringan kriminal tertanam di jaring hubungan sosial yang memberikan dasar kepercayaan. Kepercayaan ini digunakan termasuk pada kegiatan evakuasi untuk menghindari deteksi kejahatan. Dari data-data yang diperoleh bahwa unsur kepercayaan membangun jaringan terorganisir pada kasus terorisme dapat terbentuk karena adanya kesamaan agama, kesamaan etnis, kesamaan komunitas, kesamaan motivasi, dan banyak lagi. Bisa saja suatu kejahatan terorganisir terbentuk karena kesamaan ide atau cita-cita. Hal seperti ini merujuk pada motif ideologi atau politik. Beberapa pendapat umum dari kalangan akademisi mencermati bahwa motif ideologi dan politik masih sangat jelas didapati dari kasus-kasus radikal terorisme. Dari beberapa kesamaan-kesamaan itulah para pelaku kejahatan terorganisir merasa perlu untuk memperluas atau memiliki perwakilan jaringan usaha atau organisasinya di berbagai tempat atau di luar negaranya, yaitu membangun kehadiran di luar negeri juga dan memungkinkan respon lebih cepat untuk keadaan tak terduga, sambil menghindari biaya yang bolak-balik dari satu negara ke negara lain atau dari negara asal ke negara lainnya untuk melakukan operasi dari kejahatan mereka tersebut. Pilihan ini menguntungkan dari sudut pandang pelaku kejahatan transnasional. Ini termasuk individu dari berbagai latar belakang etnis yang sama dengan pelaku transnasional, anggota komunitas migran lainnya, serta individu adat untuk negara operasi. Di sini perlu ditambahkan bahwa kejahatan terorganisir mempunyai jaringan atau network yang sangat luas. Luasnya jaringan ini sampai pula pada organisasi bisnis yang sah, sehingga keliru untuk menggambarkan keberadaan kejahatan terorganisir ini sebagai organisasi yang hanya bekerja dengan tukang-tukang pukul di tanda kutip, ya, atau bergerak dengan aktivitas yang tidak boleh dilihat oleh penegak hukum seperti penyelundupan atau perdagangan narkotika. Ini bahasa sehari-hari istilahnya kegiatan yang saru tapi terlihat, ya, karena mampu beradaptasi, hingga itu mereka membentuk jaringan-jaringan network yang sangat luas, yang sah, sehingga karena sarunya itu jadi sering keliru untuk menggambarkan keberadaan kejahatan terorganisir ini sebagai organisasi yang bergerak di bidang kejahatan. Setelah membangun unsur kepercayaan tadi, mereka juga melakukan mobilisasi. Mobilisasi merupakan bagian dari evakuasi kejahatan terorganisir atau kejahatan transnasional. Dengan demikian menghendaki adanya aktivitas fisik para pelaku untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ya, untuk memindahkan pelaku satu ke negara, dari pelaku satu kepada pelaku yang lain, atau dari pelaku dari satu negara ke negara lainnya, untuk menghindari deteksi kejahatan tadi, ya. Bila pergi dengan ilegal kan pasti ditanya mana surat-suratnya, ya, untuk keperluan apa dan sebagainya. Nah, mereka tuh perlu untuk memindahkan ini. Jadi bagaimana caranya supaya cepat dan tidak terdeteksi. Jadi kalau pelaku kejahatan pergi dengan ilegal, sudah barang tentu akan menimbulkan masalah baru yaitu identifikasi melalui dokumen-dokumen perjalanan yang resmi. Nah, disinilah mobilisasi ini bisa merekrut orang-orang yang seharusnya bisa dipercaya. Mereka menerbitkan dokumen-dokumen yang sah, yang resmi, sehingga ketika terjadi mobilitas itu tidak mencurigakan, justru, ya, bisa melakukan mobilisasi dengan aman, dengan nyaman, tanpa terdeteksi. Itu yang saya bilang saru, dari yang legal menjadi ilegal, atau yang ilegal juga menjadi legal. Pada umumnya ini terjadi di perbatasan baik darat, laut maupun udara.
Pandangan-pandangan terkait mobilitas kejahatan transnasional menunjukkan adanya kualifikasi tujuan mendapatkan keuntungan dari hubungan jaringan yang mereka buat antar pemasok barang, misalnya penyandang dana atau pelanggan, ya. Karena terorisme sendiri kan juga ada pendananya untuk mobilitas tersebut, untuk banyak hal ya, termasuk pembelian senjata. Dalam hal kejahatan terorisme, mobilitas ini tidak jauh berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Tindakan terorisme yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya karena adanya pendanaan dari berbagai sumber terhadap aksi terorisme tersebut. Jennifer Lynn Bell pernah menyoroti secara langsung dan tidak langsung pemerolehan dari non-profit organization yang mencakup badan yang disalahgunakan oleh kelompok teroris. Penyalahgunaan langsung melibatkan keterlibatan aktif dari suatu organisasi dalam melakukan kegiatan penggalangan dana untuk tujuan mendanai kegiatan terorisme. Selanjutnya setelah tadi evakuasi, kita akan membahas mengenai korupsi, ya. Subsubstansi yang kedua itu korupsi. Korupsi di sini diartikan sebagai suatu tindakan bersekongkol secara ilegal dengan pemerintah untuk tujuan kriminal atau koordinasi sindikat di penjara. Kok bisa? Iya memang. Jadi di sini ada hubungan dengan pejabat pemerintahan, bisa saja itu terjadi. Agar kejahatan terorganisasi berjalan dengan lancar, banyak pelaku kejahatan transnasional melakukan hubungan dengan pihak pemerintahan atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan kemudahan akses kekebalan hukum dan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun menurut resources hubungan tersebut tidak selalu berjalan menguntungkan buat pelaku kejahatan transnasional. Para pihak pelaku kejahatan kriminal, mereka harus terus berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengurangi resiko operasi kriminalnya. Apakah ini pernah terjadi di negara kita? Tentu saja. Pada kasus terorisme tahun 2006, tersangka kasus terorisme menggunakan laptop untuk membina komunikasi dan informasi kepada jaringan atau sel-sel di luar, sel-sel teroris yang masih aktif di luar. Laptopnya di mana dapatnya? Kok bisa di dalam sel dapat laptop? Laptop diperolehnya berkat bantuan dari petugas atau sipir penjara. Di sini berarti kan dia pejabat atau pegawai negara, ya, aparatur negara di LP yang itu di mana, bagaimana dia diselundupkan melalui petugas sipil tersebut kepada pelaku kepada tahanan terorisme, ya. Caranya dibungkus dengan kertas koran lalu diberikan melalui cerah jendela ruang tahanan di mana itu, di LPK Kerobokan di Badung, Bali. Kemudian setelah evakuasi dan korupsi, kemudian selanjutnya adalah konfrontasi. Konfrontasi yaitu mengancam pemerintah untuk mendapatkan kejahatan atau lemahnya pengawasan dan penindakan hukum. Kejahatan transnasional terorganisasi merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan nasional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan. Pada kasus terorisme, keuntungan atau kekayaan dapat diperoleh dari menjual senjata atau bahan peledak kepada para teroris, sehingga terbuka pasar senjata, amunisi, pemasok bahan ledak, alat elektronik, alat komunikasi, termasuk juga jasa kurir. Para pelaku kejahatan terorganisir memanfaatkan kelemahan kontrol yang dilakukan oleh lembaga negara. Kelemahan kontrol pemerintah itu ternyata dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana pelaku kejahatan transnasional memandang peluang dan resiko dari modus kejahatan nasional yang mereka lakukan. Nah, mahasiswa sekalian, dalam sejumlah kasus, kontrol teritorial kelompok kriminal tidak terbatas di dunia kejahatan, tapi juga meluas ke bisnis yang sifatnya legal, di mana kontrol ini tidak hanya mengambil bentuk layanan pemerasan, namun juga diberikan sampai batas yang bervariasi berupa penagihan utang, perdagangan kontrak, peraturan pasar, organisasi kartel, dan perlindungan. Sebagian besar dari layanan ini biasanya disediakan oleh lembaga negara, yaitu legislatif, pengadilan sipil, dan polisi. Dengan demikian, kelompok kriminal sering mengerahkan kontrol teritorial, tetapi tidak eksklusif. Terjadi pada negara-negara lemah di mana pemerintah tidak efisien, korup, dan tidak memiliki legitimasi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, ya, para mahasiswa sekalian. Demikianlah pengajaran micro teaching kali ini, meskipun singkat tapi padat. Untuk penjelasan lebih lanjut kita akan bahas lebih panjang lebar di kelas reguler. Sampai jumpa kembali pada micro teaching berikutnya. Salam sehat selalu.